Nah, sekarang kelompok kami akan menjelaskan materi tentang investment. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya investment itu apa sih? Nah, jadi investment itu adalah pencatatan dilakukan oleh pihak investor. Artinya, investor itu adalah pihak yang memberikan kita uang atau modal. Jadi, sekarang kita masuk ke materi investmentnya, bahwa di investment itu ada dua bentuk pencatatan berdasarkan equity dan juga berdasarkan debt. Dan di equity-nya itu sendiri itu kita mengenal ada 4 bentuk nih, dan juga ada 4 jenis sekuritasnya. Yang pertama ada dengan di bawah 20% itu dengan jenis sekuritas trading, di bawah 20% dengan jenis sekuritas non trading option, dan juga 20-50% dengan investment in stock, dan juga di atas 50% dengan investment in stock yaitu control. Nah, selanjutnya di metodenya juga ada macam-macam teman-teman. Jadi ada metode fair value, ada metode equity method, dan juga equity method dan consolidation. Nah, khusus untuk yang kepemilikan di atas 50%, kita kan pernah dengar ya kalau misalkan kepemilikan di atas 50%, artinya misalnya 51% nih. Nah, itu berarti kan dia sudah bisa dikatakan bahwa dia pemegang modal gitu kan. Nah, itu menjadi kas, yaitu metodenya ditambah dengan consolidation, artinya dia memakai metode fair value dan equity method gitu. Dan di sini kita bisa lihat nih teman-teman, kalau misalkan unrealized holding gain loss-nya itu dicatat sebagai compressive income, artinya jadi nanti ada fair value adjustment untuk equity yang di bawah 20%. Begitu juga dengan sekuritas yang trading ataupun juga non trading option, dia ada compressive income, dan juga jurnalnya juga ada dicatat sebagai equity investment, ada adjustment di equity investment dan unrealized holding gain or loss. Sedangkan untuk yang equity 20-50 dan juga yang 50 itu mereka nggak ada fair value adjustmentnya, karena mereka nggak melihat itu, karena mereka tidak akan menjual nih dalam waktu yang cepat, artinya itu untuk jangka panjang. Nah, sekarang kalau dari sisi yang debt itu ada 3 jenis kan tadi aku bilang. Nah, jadi itu ada jenisnya, ada trading, ada HFCS, dan juga HFC kayak gitu. HFCS itu adalah held for collection and selling, dan juga HFC itu adalah held for collection. Nah, jadi di debt itu tadi untuk misalnya jenis trading, metodenya itu ada fair value, dan ada holding gain or loss-nya itu dia dicatat sebagai di compressive income, dan juga fair value adjustment-nya itu jurnalnya sebagai fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss. Sedangkan untuk yang held for collection and selling itu dia metodenya sama, fair value, tapi untuk ini di compressive income, dan dia tapi perlu jurnal juga nih, karena tadi dia dicatat sebagai fair value adjustment dan juga unrealized holding gain or loss, tapi dia perlu jurnal pembalik karena tadi dicatat sebagai income gitu kan. Jadi dia dicatat itu jurnal penutupnya sebagai unrealized holding gain or loss equity pada accumulated other compressive income. Nah, sedangkan untuk yang held for collection, nah itu metodenya itu ada amortized cost. Jadi itu unrealized holding gain or loss-nya itu dia nggak diakui, dan juga fair value adjustment-nya dia nggak dipakai kayak gitu. Berikut saya akan menjelaskan tentang jurnal yang terdapat pada equity investment dan debt investment. Yang pertama, jurnal pada equity investment, yaitu jurnal pembelian dengan akun equity investment pada debit dan cash atau account receivable pada kredit. Yang kedua, ada jurnal penjualan dalam bentuk trading. Jurnal penjualan dalam bentuk trading yaitu cash atau account receivable pada debit dengan perolehan nilai dari harga jual. Nah, equity investment pada kredit dengan perolehan nilai dari carrying value. Hasil selisih dari harga jual dengan carrying value peroleh akun realization loss of sale investment pada debit. Yang berikutnya ada jurnal penjualan non trading di mana akun cash atau account receivable pada debit dan akun equity investment pada kredit dengan nilai dari sebesar nilai fair value. Yang berikutnya ada jurnal pembagian laba dengan kepemilikan lebih besar sama dengan 20%, di mana akun equity investment pada debit dan akun investment income pada kredit. Berikutnya ada jurnal pengumuman dividen lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 20%, di mana akun cash dividend receivable pada debit dan akun cash dividend revenue pada kredit. Dan untuk pengumuman dividen dengan kepemilikan lebih besar sama dengan 20%, di mana akun cash dividend receivable pada debit dan akun equity investment pada kredit. Nilai yang didapat itu dari besarnya presentasi kepemilikan saham dikalikan dengan laba yang didapat. Yang berikutnya ada jurnal pembagian dividen, di mana akun cash pada debit dan cash dividen receivable pada kredit. Yang terakhir ada jurnal transfer. Jurnal transfer ini di mana akun equity investment pada debit dan akun fair value adjustment pada debit. Pada kredit. Yang kedua, akun yang terdapat pada debt investment. Akun yang terdapat pada investment ini yang pertama ada jurnal pembelian, di mana akun debt investment pada debit dan cash atau receivable pada debit. Yang kedua ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini pertama akun cash atau account receivable pada debit dengan nilai harga jual. Yang kedua ada akun debt investment pada kredit dengan nilai fair value yang diperoleh. Hasil selisih dari harga jual dengan fair value yang didapat menghasilkan akun realization loss of sale of investment pada debit. Yang ketiga ada jurnal impairment, di mana PV lebih kecil dari recording, yaitu di mana akun loss on impairment pada debit dan akun loans for impaired debt investment pada kredit. Yang kedua ada yang berikutnya ada jurnal impairment PV lebih besar dari recording dengan akun loans for impairment debt investment pada debit dan
recovery of loss or impairment pada kredit. Selanjutnya akan ada latihan soal yang dibahas yaitu dari PT Judante. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat tabel sekuritas PT Judante awal tahun 2021 dengan melihat tabel yang ada di soal. Langkah kedua yaitu membuat jurnal PT Judante tahun 2021. Yang pertama di 3 Januari, membeli equity investment dengan jenis sekuritas non-trading sehingga debitnya itu menjadi equity investment PTSJ dengan kredit cash besar 125 juta dan kreditnya juga 125 juta. Yang kedua di tanggal 5 Mei, membeli equity investment dengan menggunakan equity method. Debitnya itu investment in PT Babastock dengan kredit cash sebesar 225 juta. Di tanggal 7 Juli, menjual equity investment dengan jenis sekuritas trading. Debitnya itu cash dan realized loss on sale of investment dengan kredit equity investment PT SR. Di mana cara perhitungannya itu cash 3.000 lembar dikali 10.000 dikurang 250.000 menjadi 29.750.000. Equity investment PTSR, cara mencarinya 3.000 per 3.000 lembar dikali 30 juta menjadi 30 juta. Sedangkan cara mencari realized loss on sale of investment itu selisih di debit menjadi rugi, yaitu sebesar 250.000. Kemudian di tanggal 9 September ada transfer non-trading menjadi trading, di mana di debit ada fair value adjustment dengan kredit equity investment PTH. Cara mencari nilai 6 juta ini dengan cara market value dengan mencarinya itu 150 lembar dikali 16.000 menjadi 24 juta. Carry value 150.000 per 3.000 lembar dikali 60 juta itu 30 juta. Sehingga adjustment needed-nya itu 24 juta dikurang 30 juta menjadi minus 6 juta. Sehingga fair value adjustment dan equity investment PTH di jurnal tanggal 29 September menjadi 6 juta. Oke, saya akan melanjutkan 29 November terdapat pengumuman dividen yaitu jurnalnya cash dividend receivable pada cash dividend revenue sebesar 20.500 didapat dari 180 juta pada soal bisa 12,5%, ketemu 20.500. Selanjutnya kita pada 9 Desember pada soal terdapat penerimaan dividen yaitu jurnalnya pada ada cash dividend receivable sebesar 22.500 jadi angka sebelumnya. Selanjutnya pada 30 Desember terdapat pengumuman laba pada PT Babastock yaitu jurnalnya investment in PT Babastock sebesar 25 juta yaitu 25 juta didapat dari 100 juta dikali 20% dari soal. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 Desember terdapat nilai sekuritas ya, langsung aja sekuritas trading terdapat PT Yastock. Carry value terdapat dari carry value dari awal tahun 2021 sebesar 60 juta dikali 1.500 lembar saham trading lalu dibagi 3.000 ketemu hasilnya 30 juta. Terus market value didapat dari 1.500 lembar saham trading dikalikan nilai dari market value sebesar 19.000 ketemu 4.500. Lalu fair value adjustment-nya sebesar 1,5 juta tapi minus. Selanjutnya pada non trading di PT Yastock carrying value-nya sama juga. Carrying value dari awal tahun 2021 lalu dikalikan 1.500 lembar saham non trading lalu setelah itu dibagi 3.000 dan dikurangkan dengan equity investment sebesar 6 juta ketemu hasilnya 24 juta. Terus market value sama saja perhitungannya dengan PT Yastock yang di trading sebesar 20.500. Fair value adjustment-nya jadinya 24 juta dan 20.500 dikurang 24 juta ketemu 4.500. Selanjutnya pada PT SD Stock carrying value-nya didapat dari 125 juta didapat dari jurnal di atas yang sebelumnya teman saya sampaikan. Lalu market value dapat dari 50 lembar saham pada 3 Januari dikalikan 3.000 pada soal jadi ketemu 150 juta dan value adjustment-nya 125 juta. Lalu equity stock-nya pada PT Babastock carrying value dapat dari investment PT Baba sebesar 225 juta pada yang teman saya sudah sampaikan dari jurnal tanggal 5 Mei. Lalu ditambahkan pada investment PT Baba tanggal 30 Desember sebesar 20 juta ketemu hasilnya 250 juta. Market value-nya didapat dari tanggal 5 Mei pembelian 25% dari 200 lembar saham PT Babastock yaitu sebesar 50.000 dikalikan dengan nilai market value yaitu 2.500 jadi ketemu 125 juta. Namun fair value adjustment hati-hati. Lalu kita bikin jurnal 30 Desember fair value adjustment-nya karena dia loss pada trade yang
PT Stock and Trading, maka kita fair value adjustment pada 31 Desember, yaitu jurnal unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment sebesar 1,5 juta. Terima kasih. Kita masuk dalam contoh pengandaian. Misalkan kita punya 3 stok, 3 investment yang semuanya trading. Misalkan PT YH gain sebesar 4.500.000, PT SD misalkan loss sebesar 2.500.000, terus PT Baba andaikan gain sebesar 20 juta. Kita totalin dulu. Gain 4.500.000 dikurang loss 25 juta ditambah gain 20 juta dengan total minus 500.000, berarti loss. Kita lanjut ke jurnalnya. Unrealized holding gain or loss income sebesar 500.000 sebagai debit pada fair value adjustment sebesar 500.000 sebagai kredit. Jadi, kalau misalnya fair value adjustment-nya untuk trading, maka ini dimasukkan totalnya. Tapi, untuk fair value adjustment non-trading, dimasukkan per investment-nya. Tidak masalah gain or loss. Untuk fair value adjustment non-trading-nya, sama pada tanggal 31 Desember. Karena fair value adjustment positif, maka ditulis di sisi debit. Tapi, karena fair value adjustment untuk trading dengan menggunakan metode equity, maka jurnalnya langsung ke equity. Dengan jurnal, equity investment PT YH sebesar 4.500.000 sebagai debit, lalu equity investment PT SJ sebesar 25 juta sebagai debit, pada unrealized holding gain or loss equity sebesar 29.500.000 sebagai kredit. Jika sebelumnya membahas mengenai fair value adjustment non-trading kedua PT adalah gain, sekarang saya akan membahas pengandaian jika salah satu fair value adjustment non-trading PT menunjukkan loss dan yang satunya gain. Di sini kami mengandaikan bahwa PT YH loss 4.500.000 dan PT SJ gain 25 juta. Maka jurnalnya adalah equity investment PT SJ pada debit sebesar 25 juta. Lalu equity investment PT YH pada kredit sebesar 4.500.000. Selanjutnya, di antara debit dan kredit itu ada selisih. Maka 25 juta dikurang dengan 4.500.000 yaitu 20.500.000 sebagai jumlah unrealized holding gain or loss equity. Karena di transaksi sebelumnya terdapat akun unrealized holding gain or loss equity, maka di sini diperlukan adanya jurnal pembalik di akhir tahun atau jurnal penutup akun unrealized equity. Jadi, jurnal penutupnya adalah unrealized holding gain or loss equity pada debit sebesar 29.500.000 dan accumulated other comprehensive income pada kredit sebesar 29.500.000. Kita masuk dalam perhitungan over atau under value PT Baba. Pada saat pembelian, nilai buku aset bersih PT Baba sebesar 850 juta, sedangkan nilai yang dibeli sebesar 225 juta. Kata soal, perbedaan 850 juta dengan 225 juta disebabkan karena dia memiliki bangunan dan juga punya Special Operating License atau SOL. Untuk nilai bangunan dikatakan sebesar 505 juta, sedangkan nilai pasarnya sebesar 555 juta. Dan soal juga bilang nilai ekonomis bangunan selama 10 tahun, sedangkan SOL-nya diamortisasi selama 15 tahun. Kita masukkan ownership-nya sebesar 25%. Lalu kita buat tabelnya. Pada soal dibilang dia memiliki building dan SOL. Lalu di bawahnya total. Book value-nya diketahui pada soal sebesar 850 juta dengan nilai bangunan sebesar 505 juta. Dan selisihnya disebut dengan SOL. Jadi SOL-nya 850 juta dikurang 505 juta. Dapatnya 345 juta. Untuk future value diketahui sebesar 225 juta. 225 juta tersebut masih 25%. Maka kita harus cari tahu berapa 100%-nya. Dengan cara 225 juta dikali 100% dibagi 25%. Dapat angkanya 900 juta. Diketahui dalam soal building future value-nya sebesar 555 juta. Berarti SOL menjadi sisanya, yaitu 900 juta dikurangi 555 juta. Jadi SOL-nya sebesar 345 juta. Karena kita hanya memiliki 25%, maka semua angka pada book value dikalikan 25%. Lalu ditulis pada tabel di sebelahnya. Dan begitu juga pada future value, dikalikan 25%, lalu ditulis pada tabel sebelahnya. Setelah dikalikan 25%, maka kita hitung selisihnya. Selisihnya itu yaitu future value dikurangi book value. Jadi untuk building 138.750.000 dikurangi 126.250.000 dapatnya 12.500. Lalu untuk SOL 86.250.000 dikurangi 86.250.000 dapatnya 0. Lalu untuk total 225 juta dikurangi 212.500 dapatnya 12.500. Untuk alokasi per tahun maka 12.500 dibagi selama 10 tahun dapatnya 1.250.000. Untuk SOL yaitu 0 dibagi 15 tahun amortisasi dapatnya 0. Karena selisihnya positif maka dapat diinterpretasikan book value-nya lebih kecil dibandingkan future value. Ketika book value lebih kecil dibandingkan future value maka under value. Yang mana under value mengurangi income karena income-nya berkurang. Maka kita masuki di sisi debit dengan jurnal income from investment PT Baba pada investment in PT Baba stock dengan total alokasi per tahun 1.250.000. Selanjutnya, saya akan membahas jika ditanyakan sekuritas PT Judante pada akhir tahun 2021. Tabel ini hampir sama dengan tabel yang dibuat untuk mencari fair value adjustment. Tabel ini terdapat sekuritas, keterangan, carrying value, dan market value. Pada kolom sekuritas, sama seperti tabel sebelumnya untuk mencari fair value adjustment, yaitu trading PT YH Stock, non-trading PT YH Stock dan PT SJ Stock, lalu equity PT Baba Stock. Lalu keterangannya sama seperti yang tertera pada Excel.
Dan carrying value di sini harus disesuaikan dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Di jurnal tanggal 31 Desember terdapat equity investment PTYH pada debit sebesar 4.500.000, sehingga menambah carrying value PTYH pada non trading yang sebelumnya 24 juta menjadi 28.500.000. Dan pada jurnal yang sama terdapat equity investment PTSJ di sisi debit sebesar 25 juta, sehingga menambah carrying value PTSJ pada non trading yang sebelumnya 125 juta menjadi 150 juta. Maka carrying value trading PTYH tetap 30 juta. Carrying value non-trading PTYH 28.500.000, carrying value non-trading PTSJ 150 juta, dan equity PT Baba tetap 250 juta. Dan jika diperhatikan, carrying value dan market value non-trading itu selalu sama. Dan selanjutnya, pada kolom market value sama seperti yang ada di tabel untuk mencari fair value adjustment, yaitu PTYH stock trading 28.500.000, non-trading PTYH stock 28.500.000, non-trading PTSJ stock 150 juta, equity PT Baba Stock 125 juta. Sekian pemaparan materi dan pembahasan soal dari kelompok kami mengenai materi investment. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.